Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Febrianto dengan NIM A1S1222069. Nah, di sini saya akan membacakan hasil book report saya sesuai dengan hasil wawancara dan observasi saya dalam mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi, SPD MPD. Nah, lanjut. Inisial anak yang saya wawancarai berinisial NA. Dugaan kesulitan belajar dilihat secara langsung sesuai dengan hasil wawancara dan observasi. Anak ini mengalami kesulitan belajar dalam menghafal. Namun, kita tidak boleh secara langsung untuk mengkategorikan si anak bahwa dia sulit dalam menghafal. Langkah selanjutnya, kita harus mengetahui keadaan yang terjadi pada anak ini dalam belajarnya sesuai dengan tahapan dalam identifikasi kesulitan belajar. Langkah-langkah identifikasi kesulitan belajar yang pertama adalah identifikasi kasus atau masalah. Nah, sebelum melakukan identifikasi, kita harus tahu lebih dahulu hambatan yang terjadi pada anak ini. Nah, ada 5 hambatan, namun si anak ini mengalami hambatan dalam fisiologis, yaitu fisiknya lemah, seperti sering pusing dan mimisan. Yang kedua ada hambatan sosiologis, di mana anak ini sukar atau sulit untuk bertemu orang baru atau sulit dengan kerumunan yang baru ataupun keramaian. Nah, yang ketiga ada hambatan psikologis. Di sini hambatan psikologis, si anak merasa adanya tekanan atau beban dari pelajaran ataupun materi yang ia kerjakan. Lalu, upaya yang telah dilakukan seperti orang tua. Upaya yang telah dilakukan orang tua adalah menyuruh anaknya belajar dan memfasilitasi anak seperti media handphone sebagai perangkat untuk media belajar anak, serta guru di sekolah menjelaskan materi dan mengulang materi tersebut ketika jam pulang bagi anak-anak yang tidak tuntas. Nah, di jam pelajaran si anak-anak mengerjakan soal itu sampai tuntas sehingga mendapat nilai yang baik. Lalu, untuk fokus tinjauan pada perkembangan si anak sesuai dengan hasil wawancara yang saya lakukan dalam media video call, perkembangan si anak ini tidak adanya gangguan dalam perkembangan si anaknya. Begitu juga pun tidak ada gangguan dalam motorik si anak. Nah, namun si anak hanya sukar dan sulit dalam penyesuaian perilaku sosialnya. Untuk bahasa yang digunakan si anak seperti kepada keluarga, teman, dan orang tua, komunikasi si anak ini baik. Begitupun dengan hasil wawancara yang saya lakukan, mungkin karena saya udah kenal dan tetangga dekat gitu. Namun komunikasi dan bahasa si anak akan terhambat dan gagap jika menemui orang baru dan ketika misalnya si guru menyuruh si anak untuk ke depan. Nah, rasa takut akan keramaian dan diuji, bahasa dan komunikasi anak ini mulai berantakan. Lalu, untuk fokus akademik anak ini sesuai dengan hasil dan saya coba dalam membaca anak ini lancar, berbicara juga, namun dalam mengulang dan menghafal materi saja. Karena dari ketidaksukaan materi seperti contohnya matematika, walaupun dari pelajaran dari si guru ini diberikan, walaupun sebenarnya tidak menghafal, namun menurut si anak ini adalah materi hafalan, maka si anak sudah tidak mau lagi karena menurutnya apa-apa yang menghafal itu sulit, kecuali di bagian bidang seni seperti menyanyi dan senam. Anak ini suka menyanyi dan senam, jadi ketika apa yang dia suka itu cepat. Tapi untuk materi yang menurutnya itu hafalan, walaupun sebenarnya tugas ini bukan hafalan, dari benak dia sudah tertanam, oh ini hafalan, jadi dia tuh suka. Lalu dilihat dari segi inderanya dalam penglihatan, pendengaran, penciuman anak-anak ini berfungsi dengan baik atau bisa dikatakan normal. Lalu untuk tingkat kesulitan yang dialami anak ini belum begitu parah dan menurut saya juga tidak termasuk kesulitan karena memang yang terjadi pada anak ini bukan kesulitan tapi masalah dalam belajarnya karena dia tidak suka materi itu yang membuat
dia nggak mau menghafal atau tidak suka hafalan dalam suatu pelajaran. Lalu dilihat dari tinjauan anak, tidak ada pengaruh masyarakat yang mempengaruhi anak ini untuk sulit menghafal atau tidak suka terhadap materi pelajaran yang digapai. Lalu dilihat dari segi kondisi lingkungan dan sosialnya, mengenai fasilitas belajar yang ada di sekolah juga cukup memadai, fasilitas di rumah juga cukup memadai. Dari sekolah, alat pembelajaran lengkap, media perangkat lengkap, seperti fasilitas pembelajaran yang ada di kelas maupun fasilitas yang digunakan anak seperti musola, misalnya kantin, WC, toilet, air itu berjalan dengan nyaman dan ada, sehingga si anak merasa puas dalam fasilitas belajar yang ada di sekolah maupun di rumah. Lalu dilihat dari kependidikan orang tua si anak hanya tamatan SD dua-duanya. Lalu untuk pekerjaan orang tua juga sama, hanya buruh harian lepas. Dan si anak ini memiliki satu kakak perempuan dan satu adik laki-laki. Ditinjau dari kondisi kecerdasan umumnya, si anak masih dalam kategori kecerdasan yang rata-rata sesuai dengan umuran anak pada umumnya. Motivasi dalam belajar si anak masih mau karena apa yang dilihat dari orang tua dan keluarga sekitarnya. Lalu dalam untuk fisik dan kesehatannya, tidak ada penyakit yang serius atau kronis dalam anak ini, hanya sering mengalami pusing dan mimisan yang terjadi ketika dia pusing ataupun capek. Lalu dari kegiatan yang saya lakukan, dapat saya simpulkan sesuai dengan hasil wawancara saya. Jadi kita tidak bisa mengkategorikan si anak langsung bahwa si anak mengalami kesulitan belajar menghafal, tapi kita lihat dulu dari segi identifikasi dulu. Nah, di dalam identifikasi ini kan ada beberapa macam hambatan. Nah, dilihat dari kondisi si anak, tadi si anak mengalami hambatan dalam fisiologis, sosiologis, dan gangguan psikologisnya. Nah, dari hambatan ini berkaitan dengan keadaan belajar si anak. Jadi sehingga anak ini sulit untuk menerima materi yang ada di sekolahnya. Lalu untuk saran orang tua, selalu dampingi anak dalam proses belajar di rumah, karena ketika anak tidak tahu ataupun sulit, orang tua bisa menemani dan mengajarkan anaknya, sehingga anak tidak lari dari kesalahan itu dan tidak membuat si anak merasa bahwa ini sulit dan menjadi beban. Nah, untuk saran guru BK, harus melakukan identifikasi kasus terhadap seluruh siswa. Nah, setelah dilakukan identifikasi kasus, berkolaborasilah dengan guru mata pelajaran dan seluruh unsur yang ada di sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa. Lalu dilaksanakanlah perencanaan program dari hasil untuk kebutuhan siswa tersebut. Nah, lalu saran untuk guru pelajaran harus memahami karakteristik peserta didiknya. Jika mengalami atau ada peserta didik seperti si anak sesuai dengan hasil wawancara ini, nah guru harus memahami karakter seperti si anak ini karena suka seni dan menyanyi. Nah, dalam pelajaran itu diselipkan tidak selalu materi saja, karena si anak juga kan cara belajarnya mungkin kinestetik, bisa diselipkan materi dengan praktek, atau si guru pelajaran bisa karena si anak ini sulit menghafal karena tidak suka pelajarannya, buat materi itu diselingi dengan nyanyian atau gerakan, sehingga si anak dari suka yang bergerak tadi bisa mudah untuk menghafal materi tersebut. Nah, mungkin hanya itu hasil book review dari hasil UTS dalam wawancara kegiatan UTS saya dalam mewawancarai anak dalam kesulitan belajar menghafal. Mungkin hanya itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.